Informasi berikutnya, saudara, mahasiswi tewas di kamar indekos. Pemirsa, seorang mahasiswa ditemukan tewas usai loncat dari lantai 4 rumah kos. Pemirsa Lampung TV, seorang mahasiswa diduga kuliah di UIN Raden Intan Bandar Lampung ditemukan meninggal di sebuah gubuk kosong. Saudara, seorang mahasiswa Politeknik Kupang ditemukan tewas gantung diri pada sebatang pohon di samping rumah. Kenapa anak muda zaman sekarang rentan depresi? Kami mengundang beberapa mahasiswa untuk mengikuti segmen setuju atau tidak setuju mengenai beberapa pertanyaan yang akan diberikan kepada mereka. Jika setuju, angkat tangan, dan jika tidak setuju, tidak angkat tangan. Apakah mahasiswa yang mengalami depresi cenderung menutupinya? Jadi menurut saya tidak setuju dengan statement tersebut. Karena setiap manusia itu punya kepribadian yang beda-beda. Ada yang mungkin punya kepribadian introvert, yang mungkin memang cenderung buat menutupi apa yang mereka rasakan, apa yang mereka alami. Karena memang terbiasa untuk tidak memberitahukan apa yang mereka alami. Tapi kalau misalnya untuk orang kepribadian extrovert, ya bukan berarti apa yang mereka alami mereka kasih tahu ke publik, enggak. Tapi mereka kasih tahu ke orang yang mereka percaya seperti mungkin teman terdekat. Dan juga mereka menceritakan apa yang mereka alami itu bukan untuk meminta solusi atas apa yang mereka rasakan. Tapi mereka sekedar hanya untuk menceritakan apa yang menjadi beban pikiran untuk mereka. Jadi nggak semua orang itu cenderung menutupi perasaan depresi mereka. Dan juga tanpa kita sadari bahwasannya kita ini bisa tahu orang mana yang sedang mengalami depresi. Contohnya mungkin di awal terlihat orang yang suka keramaian, orang yang mungkin lebih suka kayak nunjukin ekspresi bahagianya. Tiba-tiba berubah jadi orang yang suka melamun, cenderung untuk tidak berbicara dengan orang lain. Itu bisa terlihat, jadi mungkin gak semua orang menutupi apa yang mereka rasakan. Apakah lingkungan sosial di kampus mempengaruhi kondisi mental mahasiswa? Tentu saja iya. Tentu saja iya, karena lingkungan sosial di kampus juga merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi kondisi kesehatan mental mahasiswa. Maka dari itu, menurut saya penting bagi kampus untuk menciptakan lingkungan kampus yang baik, kondusif, dan mendukung kesehatan mental mahasiswa. Contoh kecilnya mungkin seperti dukungan sosial yang baik dari teman-temannya, yang bisa mengurangi rasa stres dan meningkatkan kepercayaan diri seorang mahasiswa tersebut. Apakah media sosial dapat memperburuk kesehatan mental mahasiswa? Jadi, media sosial itu kan bukan sekedar untuk kita mencari buat senang-senang doang ya. Tapi kadang kalau misalnya kita lagi ngerasa sedih, ngerasa down, ngerasa kayak apalagi kita sebagai mahasiswa pada saat ini mungkin belum punya pencapaian apapun. Terus kita lihat nih di media sosial, ada orang yang udah punya pencapaian yang mungkin dibilang wah gitu ya. Jadi kita ngerasa itu jadi tekanan buat diri kita sendiri dan beban pikiran buat kita kayak kenapa kok kita nggak bisa jadi sama apa yang kita lihat di media sosial itu? Apakah pengalaman trauma masa lalu bisa mempengaruhi kesehatan mental mahasiswa? Trauma masa lalu dapat mempengaruhi kesehatan mental mahasiswa. Seperti meningkatkan stres, kecemasan, depresi, atau PTSD. Dan di sini ada solusinya kita harus ke psikolog untuk membangun dukungan sosial dan melakukan praktik self-care seperti olahraga dan meditasi. Apakah perasaan cemas tentang masa depan dapat berkontribusi pada masalah mental mahasiswa? Ya.
Perasaan cemas masa depan sangat mungkin berkontribusi pada masalah mental mahasiswa. Kecemasan tentang masa depan adalah hal yang wajar dirasakan oleh siapa saja termasuk mahasiswa. Namun, jika kecemasan ini berlebihan dan terus-menerus dapat memicu berbagai masalah mental seperti depresi, kecemasan umum, gangguan panik, beban ekspektasi. Apakah rasa cemas akan ujian dapat menyebabkan gangguan mental pada mahasiswa? Jawabannya iya, karena dingin tetapi tidak kejam. Kurangnya persiapan bagi mahasiswa dapat memicu kegagalan yang menyebabkan akan karir di masa depan bisa mempengaruhinya. Jadi mahasiswa takut akan kegagalan dalam ujian mereka, karena itu mereka memikirkan tentang ujian tersebut sehingga mereka bisa mendapat tekanan yang berlebihan. Apakah kurangnya dukungan emosional dari keluarga dapat memperburuk kondisi mental mahasiswa? Kurangnya dukungan emosional dari keluarga dapat mempengaruhi kondisi mental mahasiswa. Hubungan emosional keluarga merupakan faktor penting dalam menjaga kepentingan mental individu termasuk mahasiswa. Ketika seorang mahasiswa kurang mendapatkan dukungan dari keluarga, maka mereka merasakan kecemasan, stres, depresi, kesulitan, dan sampai melakukan aksi bunuh diri tersebut. Apakah masalah kesehatan mental sering menjadi faktor utama mahasiswa meninggalkan kuliah? Ya, karena kesehatan mental juga menjadi faktor yang menyebabkan mahasiswa memutuskan untuk berhenti kuliah. Alasannya mungkin karena beban akademik yang terlalu berat. Misalnya, tuntutan untuk mendapatkan prestasi yang tinggi, tugas yang menumpuk, dan dikejar deadline yang ketat, yang bisa saja memicu stres pada mahasiswa. Apakah mahasiswa merasa lebih rentan terhadap gangguan mental selama ujian akhir? Ya, selama ujian akhir mahasiswa cenderung lebih rentan terhadap gangguan mental karena tekanan akan pencapaian untuk mendapatkan prestasi yang lebih baik, waktu belajar yang panjang dan kurangnya waktu istirahat dan kurangnya pola makan yang tidak sesuai yang membuat mahasiswa tersebut bisa mengalami tekanan yang tinggi. Apakah komunikasi antar pribadi atau interpersonal menjadi pemicu terjadinya pada bunuh diri? Jadi sebenarnya itu tergantung sih, karena kan ada juga orang yang ngomong sama diri sendiri buat menguatkan diri kita gitu. Cuman ada juga yang ngomong sendiri buat nyalain atas kekurangan kita. Jadi sebenarnya tergantung. Iya sih benar, jadi kan kadang ada orang yang punya trust issue gitu ya untuk cerita sama orang lain takut apa sih cerita orang-orang yang belum percaya, jadi lebih baik ngomong sendiri karena nggak bisa lagi sendiri juga. Kalau kita tahu dicoba. Apakah psikologi dalam komunikasi dapat membuat seseorang yang mempunyai niat untuk bunuh diri tidak jadi melakukan bunuh diri tersebut? Kalau menurut saya sih itu bisa disembuhin ya kalau kita ke psikolog, karena psikolog itu bisa mengubah cara pola pikir kita dengan cara dia sendiri gitu, mulai dari omongan dia atau kita diberi saran oleh dia gitu. Jadi yang membuat pola pikir kita berubah dari yang tadinya
niat banget nih mau bunuh diri, terus kita datang ke psikolog, dikasih saran sama psikolog, terus kita sadar gitu, terketuk hatinya ya, jadi nggak jadi bunuh diri. Nah gitu sih. Tapi mungkin kalau misalnya untuk orang yang berbeda, untuk yang kayak dia kalau psikolog tuh ada paksaan dari orang lain, mungkin bakal susah ya untuk mengubah pola pikir dia. Apalagi kalau misalnya dia udah punya niatan dari awal, kayak walaupun orang udah bisa sini untuk kayak dia tahu ngelakuin diri, tapi kalau dalam hatinya dia mau ngelakuin ya nggak bisa gitu, pasti dia bakal. Tapi kalau menurut saya kalau yang dia pengen bunuh diri nggak akan pikir ke psikolog. Bisa jadi ya percuma juga psikolog. Ya langsung ya udah, kalau main kalau langsung aja ngapain berobat-berobat.